Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Lilis Indah Liana, dari SMP Negeri 7 Kota Malang, calon guru penggerak Angkatan 7, kelas 145B, bersama fasilitator Ibu Retna Irawati dan pengajar praktek Bapak Davi Rosyidudin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif, yaitu penerapan segitiga restitusi di sekolah. Pada pembelajaran kali ini bertujuan calon guru penggerak dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Goosen 2004. Restitusi dianggap mampu memecahkan masalah murid karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini, saya mempunyai dua kasus. Kasus yang pertama adalah Fahreza tidak mengerjakan tugas kelompok. Pada hari Senin pagi, seperti biasanya, Bu Lilis sedang mengajar pelajaran bahasa Inggris di kelas 82. Pembelajaran berjalan dengan lancar hingga di akhir kegiatan, Bu Lilis memberikan tugas kelompok untuk dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Anggota kelompok telah ditentukan dan Fahreza menjadi satu kelompok dengan Finza dan Salwa. Fahreza tidak senang dengan kedua temannya tersebut. Pada pertemuan berikutnya, ketika siswa sudah mengumpulkan tugas, Bu Lilis mendapati bahwa Fahreza tidak ikut serta dalam pengerjaan tugas kelompok. Kemudian, Bu Lilis meminta Fahreza untuk menemuinya pada jam istirahat. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Ya, Bu. Silakan duduk. Gimana perasaan Fahreza hari ini? Oke. Fahreza tahu alasannya mengapa Ibu memanggil Fahreza ke sini? Ya, mungkin karena saya memiliki kesalahan, yaitu tidak mengerjakan tugas dari Lilis. Oke, Nak, memang sejak usia itu kan pernah membuat kesalahan, dan kesalahan itu pasti kalau dilakukan mempunyai alasan. Fahreza di sini Lilis mau tanya, alasan Fahreza tidak mengerjakan tugas kelompok? Karena saya tidak senang satu kelompok dengan Finza dan Salwa. Kenapa? Kalau Ibu beritahu kok Fahreza tidak senang dengan mereka? Ya, karena saja kok saya merasa kurang cocok dengan mereka. Biasanya saya satu kelompok dengan anak dan katanya. Gini ya, Nak, manusia itu memang tidak ada yang sempurna. Jadi kita harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan dari masing-masing teman kita. Kita juga harus bisa menghargai, menyayangi sesama. Sehingga kalau sudah begitu, kita bisa bekerja sama dengan baik dengan mereka. Oke. Ya, Bu, terima kasih nasihatnya. Setelah ini saya tidak akan lagi
Jadi menurut Pak Reza, keyakinan apa yang seharusnya Pak Reza lakukan? Selalu bertanggung jawab pada setiap tugas yang diberikan. Oke, jadi menurut Pak Reza, jika tidak mengerjakan tugas dengan kelompok itu bukan merupakan sifat yang bertanggung jawab. Nah, untuk memperbaiki kesalahan Pak Reza, kira-kira solusi apa yang Pak Reza tulis? Pertama, saya sampaikan permohonan maaf kepada penulis karena tidak bertanggung jawab mengerjakan tugas. Kedua, saya akan mengerjakan tugas dari penulis sebagai pengganti tugas kemarin. Ketiga, saya tidak akan mengulangi kesalahan kembali. Oke, saya sangat mengapresiasi dan bangga sikap berani dan tanggung jawab Pak Reza dalam mengambil solusi. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik. Oke, terima kasih waktunya. Pak Reza bisa kembali untuk menikmati waktu istirahatnya. Baik Bu, terima kasih. Saya mau izin dulu ya. Kasus yang kedua adalah Finza tidur di kelas ketika pembelajaran bahasa Inggris. Seperti biasanya, Bu Lilis sedang mengajar pelajaran bahasa Inggris di kelas 82. Pembelajaran ketika itu diisi dengan kegiatan diskusi bersama terkait materi descriptive text. Bu Lilis aktif melakukan sesi diskusi bersama semua siswa, kecuali Finza yang sedang tidur pulas di mejanya. Bu Lilis sudah berusaha membangunkan Finza dengan cara mendekatinya sambil terus menjelaskan materi diskusi dengan suara yang lantang. Tetapi Finza tetap pada posisi semula. Bu Lilis tidak menegur Finza di depan teman-temannya, namun memanggilnya pada jam istirahat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk ya Nak. Gimana kabarnya Finza hari ini? Finza, kamu alasannya mengapa Finza dipanggil Bu Lilis ke sini? Karena saya tadi ketiduran di kelas dan tidak mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Oke, Bu Lilis juga tahu ada beberapa siswa juga pernah melakukan hal yang dilakukan Finza, yaitu tidur di kelas saat pembelajaran berlangsung. Dan mereka, Finza pun juga punya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Nah, di sini Bu Lilis ingin bertanya, alasan apa Finza tidur di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung? Saya mengantuk karena semalam saya begadang untuk mengerjakan tugas deadline tugas yang lainnya, dan sehingga tidak kuat menahan kelas. Oke, apa Finza masih ingat apa saja keyakinan yang ada di dalam kelas kita? Jadi, Kira-kira menurut Finza nih, kalau Finza itu tidur di dalam kelas ketika saat pembelajaran berlangsung, apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? tidak Nah, menurut Finza, kira-kira keyakinan apa yang harus kita lakukan? disiplin mengikuti pembelajaran. Oke, berarti Finza sudah paham ya bahwa tidur di dalam kelas ketika saat pembelajaran berlangsung itu bukan merupakan sifat disiplin di kelas. Nah, untuk memperbaiki kesalahan Finza, kira-kira solusi apa yang Finza tawarkan ke Bu Lilis? Ya Bu, saya pertama memohon maaf kepada Bu Lilis. Yang kedua, saya mengatur kembali waktu belajar saya sehingga tidak mengakibatkan tugas saya keteteran dan tidak mengakibatkan saya ketiduran lagi di kelas. Oke, saya sangat senang dan bangga atas sikap berani Finza dalam mengakui kesalahan, dan Finza juga bertanggung jawab dalam pemecahan masalah dari yang telah dibuat Finza. Semoga kedepannya Finza
bisa. Ya, terima kasih saya bersini mamanya kembali. Oh iya, terima kasih juga. Sama. Berdasarkan kasus 1 dan 2, inilah tanggapan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahraza Putri Anggraini dari kelas 82. Di sini saya merasa senang dan merasa tidak diberi hukuman. Karena ketika saya melakukan kesalahan, Bu Lilis menegur saya secara pribadi atau individu. Dan saya tidak merasa malu terhadap teman-teman sekolah saya atau sekelompok saya. Dan dari sini saya merasa menjadi introspeksi diri sendiri akan kesalahan saya. Terima kasih Bu Lilis telah membimbing saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamin Sabar Amalia dari kelas 82. Saya berterima kasih kepada Bu Lilis karena menasihati saya dengan individu dan tidak di depan teman-teman saya. Dan saya akan malu bila Bu Lilis menegur saya di hadapan teman-teman saya dan ditertawakan. Makasih Bu Lilis atas bimbingannya. Kesimpulan dari kasus 1 dan 2 adalah saya menggunakan segitiga restitusi dalam menangani kasus. Di sini saya memposisikan diri sebagai manajer dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang bermakna kepada siswa agar menjadi lebih mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Sekian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.